Terapi asma. Tujuan terapi asma adalah mengurangi tingkat gangguan dan mengurangi resiko. Untuk mengurangi tingkat gangguan ini, tujuannya adalah untuk mengurangi gejala kronis dan yang menyusahkan pasien ya, misalnya batuk atau sesak di siang hari, di malam hari, ataupun setelah aktivitas. Nah, untuk ini maka pasien membutuhkan agonis beta 2 kerja pendek inhalasi untuk gejala tidak termasuk pencegahan bronkospasma yang diinduksi oleh olahraga atau IB. Nah, untuk agonis beta 2 inhalasi ini digunakan tidak sering, jadi jangan sering-sering dipakai. Jadi kurang sama dengan 2 hari per minggu. Kemudian tujuan berikutnya adalah untuk mempertahankan jadi mempertahankan fungsi paru normal, hampir di sini ya. Jadi tidak seluruhnya, tetapi jadi kita mempertahankan fungsi paru normal. Kemudian yang ketiga, mempertahankan tingkat aktivitas normal, termasuk olahraga dan kehadiran di tempat kerja ataupun sekolah, dan pelayanan sesuai harapan dan memberikan kepuasan pada pasien dan keluarga. Nah, untuk tujuan mengurangi risiko, yang pertama mencegah eksaserbasi berulang dan meminimalkan kebutuhan kunjungan gawat darurat ataupun rawat inap, mencegah hilangnya fungsi paru-paru, dan untuk anak-anak mencegah timbulnya gangguan pertumbuhan paru-paru. Kemudian meminimalkan efek samping terapi. Nah, ini nanti akan ada beberapa guideline terkait pengobatan atau terapi pada asma. Nah, terapi asma sendiri didasarkan pada derajat keparahannya. Untuk itu maka terapi ini juga stepnya sama dengan tingkat keparahannya, tetapi nanti ada yang lebih rigid lagi ya stepnya. Ini ada 4 step. Jadi step 1, step 2, step 3, dan step 4 sesuai dengan tingkat keparahan pasien. Yang pertama intermittent dengan tingkat kekambuhan kurang sama dengan 1 kali per minggu. Kemudian asimptomatis jadi pasien tanpa gejala, dan PF normal di antara serangan. Nah, obat reliever atau obat pada saat serangan yang dibutuhkan adalah beta agonis inhaler atau SABA atau kepanjangannya adalah short agonis beta agonis. Short action beta agonis. Kemudian untuk step 2 dilakukan pada pasien dengan mild persistent asma dengan kekambuhan lebih sama dengan 1 kali per minggu. Nah, di sini dibutuhkan obat reliever dan controller. Untuk obat relievernya kombinasi antara SABA, short acting beta agonis, dengan kortikosteroid. Nah, untuk obat kontrolernya kita bisa menggunakan steroid inhaler low dose, contohnya budesonide 400 sampai 800 mikrogram. Kemudian step 3 pada pasien moderate persisten asma dengan gejala kekambuhan setiap hari, di sini pasien menggunakan beta 2 agonis setiap hari. Kemudian serangan dapat mempengaruhi aktivitas. Nah, di sini obat reliever yang kita pakai bisa SABA ditambah dengan steroid ditambah dengan LABA. Nah, LABA ini singkatan dari long acting beta agonis. Kemudian obat kontrolernya adalah steroid inhaler low dose, contohnya budesonide ditambah dengan LABA. Kemudian untuk step yang keempat, pada pasien severe persisten asma dengan kekambuhan atau serangan terus-menerus dan aktivitas fisik terbatas, obat relievernya ini lebih banyak ya kombinasinya. Kombinasi antara SABA, steroid, LABA, dan theophylline slow release. Kemudian untuk kontrolernya, kombinasi high dose steroid inhaler, contohnya budesonide dengan dosis lebih dari 800 mikrogram ditambah dengan LABA. Kemudian bisa ditambahkan 1 atau lebih dari obat-obat theophylline slow release, kemudian steroid sistemik ataupun leukotriene modifier. Saya jelaskan lagi, reliever di sini adalah obat yang digunakan saat serangan asma terjadi. Kemudian controller, obat yang digunakan untuk mencegah
kembalinya serangan asma. Nah, ini saya ambil dari Dipiro, lebih rigid ya. Kalau tadi 4 step, ini 6 step. Step 1 sama sebenarnya ya, dan ini pada asma intermittent. Kemudian untuk step 2 dan berikutnya ini terjadi kenaikan penggunaan obat ya, sesuai dengan tingkat keparahan pasiennya. Nah, step ini dapat dinaikkan sesuai dengan kebutuhan, jadi dapat dinaikkan apabila dibutuhkan. Kemudian jika sudah terkontrol, maka step ini bisa diturunkan jika memungkinkan. Nah, asma ini dapat terkontrol dengan baik kurang lebih selama 3 bulan. Kemudian di sini kita dapat lihat stepwise approach for managing asthma in adult and children age 5 year and older. Nah, sebenarnya ini hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi pilihannya mulai dari step 1 sampai dengan step 6. Di sini adalah pilihan obatnya. Misalnya step 1 disarankan atau direkomendasikan pemakaian SABA PRN, jadi short acting beta agonis seperlunya. Kemudian step 2 yang obat atau yang disarankan atau terapi rekomendasinya adalah low dose ICS. Kemudian alternatifnya bisa promolin, yaitu komil, LTRA ataupun teofilin. Kemudian step 3 pilihan terapinya adalah medium dose ICS atau low dose ICS plus LABA. Kemudian alternatifnya low dose ICS ditambah dengan LTRA yang lain, teofilin atau ziluton. Kemudian step 4 disarankan atau terapi lini pertamanya medium dose ICS ditambah dengan LABA, kemudian alternatifnya medium dose ICS ditambah dengan LTRA yang lain, kemudian teofilin atau ziluton. Kemudian untuk step 5 high dose ICS ditambah dengan LABA atau ditambah dengan obat-obat lain seperti omalizumab untuk pasien yang mempunyai riwayat alergi. Kemudian step 6 high dose ICS ditambah dengan LABA, ditambah dengan oral corticosteroid, dan bisa juga ditambahkan omalizumab untuk pasien yang mempunyai alergi. Sama seperti yang sebelumnya, step ini bisa dinaikkan jika dibutuhkan. Kemudian jika sudah terkontrol, maka step bisa diturunkan apabila memungkinkan ya. Kita ke obat-obat agonis beta. Untuk obat-obat agonis beta, agen-agen yang bisa diberikan diantaranya adalah isoproterenol, kemudian albuterol, kemudian pirbuterol, terbutarin, formoterol, dan salmeterol. Nah, di sini kita bisa melihat selektivitasnya pada beta 1 maupun beta 2. Nah, di sini sebenarnya yang kita inginkan adalah kerja pada beta 2-nya. Nah, dari mulai isoproterenol sampai dengan salmeterol ternyata semuanya selektivitasnya pada beta 2, kecuali isoproterenol memang dia kurang selektif beta 2 ya, dia mempunyai aktivitas juga pada beta 1. Nah, kemudian kita bisa melihat juga aksi bronkodilatasinya. Misalnya kita lihat pada albuterol, di sini mempunyai aktivitas bronkodilasi pada 4 sampai 8 jam. Kemudian durasi dari proteksinya antara 2 sampai dengan 4 jam. Nah, kalau di sini oral activity maksudnya isoproterenol itu tidak disediakan atau tidak mempunyai aktivitas pada pemberian secara oral. Untuk obat-obat yang lainnya seperti albuterol dan yang lainnya memiliki aktivitas pada pemberian per oral.
Terapi untuk eksaserbasi para-akut. Eksaserbasi asma akut juga dikenal sebagai serangan asma, bisa menjadi keadaan darurat medis jika parah. Nah, obat-obat yang dapat digunakan dalam terapi eksaserbasi para-akut antara lain adalah inhalasi beta agonis, di antaranya adalah albuterol nebulizer solution, kemudian albuterol MDI, levalbuterol nebulizer solution, kemudian levalbuterol MDI dan mirbuterol MDI. Nah, untuk dosisnya bisa dilihat di sini terdapat berapa dosis untuk usia kurang dari 12 tahun dan berapa dosis untuk usia lebih sama dengan 12 tahun. Di sini juga kita bisa lihat komen dari masing-masing obat. Nah, kemudian selain inhalasi beta agonis, pasien bisa juga diberikan sistemik beta agonis. Antara lain epinefrin 1/1000 mg per mililiter ya. Kemudian terbutalin 1 mg per mililiter. Secara ringkas, terapi asma dapat dibagi menjadi reliever dan controller. Untuk obat-obat reliever secara umum dapat diberikan SABA, kortikosteroid, metilsantin, dan antikolinergik. Untuk kontrol asma bisa diberikan LABA, kemudian steroid inhalasi, LTRA, ataupun teofilin lepas lambat. Nah, SABA di sini short acting beta agonis, LABA long acting beta agonis, dan LTRA di sini leukotriene reseptor antagonis. Kita ke beta agonis kerja pendek atau SABA. Beta agonis kerja pendek di sini pemberiannya secara peroral memberikan efek bronkodilatasi setelah 30 menit. Efek puncak dalam waktu 2-4 jam dan lama kerja hingga 5 jam. Untuk inhalasi, awitan kerja lebih cepat, kurang dari 1 menit, efek puncak dalam 10 menit dan lama kerja hingga 4 sampai dengan 6 jam. Kemudian penggunaan metered dose inhaler atau MDI ya, serangan asma ringan 2-4 puff atau semprotan setiap 3-4 jam. Serangan asma sedang 6-10 puff setiap 1-2 jam. Pada serangan asma berat 10 puff setiap 1-2 jam. Pada pasien yang tidak merespon terhadap 2 kali inhalasi dikategorikan sebagai non-responder. Pada inhalasi ketiga dapat ditambahkan dengan ipratropium bromida. Efek samping dari SABA diantaranya tremor, sakit kepala, agitasi, palpitasi, dan takikardi. Nah, ini contoh obat-obat beta 2, agonis beta 2, seperti tadi sudah saya bacakan. Berikutnya adalah golongan metilsantin, contoh obatnya adalah aminofilin. Dosis inisialnya jika belum pernah mendapatkan aminofilin, maka dosis awalnya sebesar 6-8 mg per kilogram berat badan yang dilarutkan dalam 20 ml dextrosa dan dalam 5% garam fisiologis. Diberikan dalam waktu 20-30 menit. Jika sudah mendapatkan aminofilin sebelumnya kurang dari 4 jam, jadi sebelum diberikan aminofilin berikutnya, maka diberikan setengah dosis. Kemudian untuk dosis rumatan 0,5 sampai 1 mg per kilogram berat badan per jam. Kadar aminofilin dalam darah dipertahankan sebesar 10 sampai 20 mikrogram per mililiter. Untuk dosis maksimalnya 16 sampai 20 mg per kilogram per hari apabila tidak dapat mengukur konsentrasi plasmanya. Efek samping dari aminofilin mual, muntah, sakit kepala, dan pada konsentrasi tinggi dapat menimbulkan kejang, takikardi, dan aritmia. Obat yang kedua adalah teofilin. Teofilin efektif sebagai monoterapi atau diberikan bersama kortikosteroid yang bertujuan untuk mengontrol asma dan mengurangi dosis pemeliharaan glukokortikosteroid atau glukokortikoid. Efikasi teofilin lebih rendah dibandingkan glukokortikoid inhalasi pada dosis rendah. Efek samping berupa anoreksia, mual, muntah, dan sakit kepala
simulasi SSP ringan, kemudian palpitasi, takikardi, aritmia, sakit perut, diare, dan jarang terjadi perdarahan lambung. Efek samping muncul pada dosis lebih dari 10 mg per kilogram berat badan per hari. Oleh karena itu, terapi dimulai pada dosis inisial 5 mg per kilogram per hari dan secara bertahap dapat ditingkatkan sampai 10 mg per kilogram berat badan per hari. Ini pada anak. Nah, ini cara menghitung dosis teofilin dalam satuan miligram per kilogram berat badan. Jadi 0,2 dikalikan usia dalam minggu ditambah dengan 5. Ini untuk dosis anak ya. Kemudian obat berikutnya dari golongan antikolinergik. Contoh obatnya adalah IPA tropium bromida. Disediakan dalam bentuk nebulasi dengan dosis 0,1 mg per kilogram berat badan setiap 4 jam. Awal kerja atau awitan kerja 15 menit, efek puncak dalam waktu 1-3 jam, dan lama kerja hingga 3-4 jam. Efek samping berupa mulut kering. Nah, kombinasi dengan SABA dan IPA tropium bromida dapat memberikan efek lebih baik dibandingkan penggunaan secara sendiri-sendiri. Jadi, IPA atau bromida ini dapat dikombinasikan dengan SABA, short acting beta agonis. Nah, kemudian ini dosisnya IPA tropium bromida ya, yang nebulizer dan yang MDI. Selanjutnya, golongan kortikosteroid sistemik diberikan apabila terapi inisial SABA gagal mencapai perbaikan klinis atau serangan asma tetap terjadi walaupun sudah menggunakan kortikosteroid inhalasi, atau serangan asma ringan pada pasien dengan riwayat asma yang berat. Nah, di sini ada beberapa perbandingan pada kortikosteroid sistemik. Di sini ada hidrokortison, prednison, metilprednisolon, dan dexamethasone. Untuk potensi antiinflamasinya, nah berbeda-beda ya. Kemudian durasi kerjanya juga berbeda-beda dan waktu paruhnya juga berbeda-beda. Nah, di tabel dosis ini adalah tabel dosis untuk anak. Misalnya metilprednisolon yang IV dosisnya 1 mg per kilogram berat badan setiap 4-6 jam. Kemudian hidrokortison IV dosisnya 4 mg per kilogram berat badan setiap 4-6 jam. Kemudian dexamethasone IV bolus 0,5 mg sampai dengan 1 mg per kilogram berat badan, dilanjutkan dengan 1 mg per kilogram berat badan per hari setiap 6-8 jam. Kemudian untuk prednison, metilprednisolon, dan triamcinolone oral dosisnya 1-2 mg per kilogram berat badan per hari sebanyak 2-3 kali sehari selama 3-5 hari. Glukokortikoid dapat mencegah terjadinya penebalan lamina retikularis, mencegah terjadinya neoangiogenesis, dan mencegah atau mengurangi terjadinya down regulation reseptor beta-2 agonis. Efek samping berupa gangguan pertumbuhan, katarak, gangguan sistem saraf pusat, dan gangguan pada gigi dan mulut. Kemudian kita ke inhalasi kortikosteroid. Glukokortikoid inhalasi merupakan obat pengontrol yang paling efektif dan direkomendasikan pada asma untuk semua umur. Di sini sudah tertulis ada dosis-dosis untuk budesonide misalnya pada bentuk inhalasi baik MDI maupun turbohaler. Untuk asma yang sering usia kurang dari 12 tahun 100-200 mikrogram, kemudian usia lebih dari 12 tahun 200-400 mikrogram. Untuk asma persisten, untuk anak usia kurang dari 12 tahun 200-400 mikrogram, kemudian lebih dari 12 tahun 400-600 mikrogram. Kemudian ada dosis fluticasone dan prednisolon. Golongan beta agonis kerja panjang atau LABA
Preparat inhalasi yang digunakan adalah salmeterol dan formoterol. Kombinasi steroid inhalasi dengan laba memberikan dosis steroid inhalasi menjadi 2 kali lipat. Kombinasi steroid inhalasi dengan laba sudah tersedia dalam satu paket, misalnya salmeterol dan fluticasone propionat. Contoh obatnya ada seretid ya, kemudian formoterol dan budesonid. Nah, contoh obatnya ada Symbicort. Golongan leukotriene reseptor antagonis atau LTRA, secara hipotesis obat ini dikombinasikan dengan steroid hirupan atau steroid inhalasi dan mungkin hasilnya menjadi lebih baik. Mengurangi aksi leukotriene sebagai agen proinflamasi yang menyebabkan peningkatan permeabilitas mikrovaskuler dan udem pada jalan nafas dan efek pada bronkokonstriksi. Antagonis leukotriene memberikan manfaat klinis yang baik pada berbagai tingkat keparahan asma dengan menekan produksi sistenil leukotriene. Zafir Lucas dan Montelukast adalah antagonis reseptor leukotriene oral. Efek samping dari obat ini dapat mengganggu fungsi hati, yaitu meningkatkan transaminase sehingga perlu pemantauan terhadap fungsi hati. Untuk dosisnya, dosis Montelukast pada anak, dosis peroralnya 1 kali sehari. Dosis pada anak usia 2-5 tahun adalah 4 mg 1 kali sehari menjelang tidur. Untuk Zafir Lucas digunakan pada anak usia 7 tahun dengan dosis digunakan pada anak usia lebih dari 7 tahun dengan dosis 10 mg 2 kali sehari. Kemudian mast cell stabilizer. Contoh obatnya ada natrium cromolyn atau sodium cromolyn. Di sini sodium cromolyn memiliki efek yang menguntungkan, diantaranya adalah stabilisasi membran sel mast. Ini menghambat respon terhadap rangsangan alergen serta EIB, exercise induced bronchoconstriction. Digunakan sebagai pilihan kedua, tetapi tidak menyebabkan bronchodilatasi. Cromolyn hanya efektif jika terhirup dan tersedia sebagai larutan nebulizer. Batuk dan mengi telah dilaporkan setelah terhirup. Cromolyn diindikasikan untuk profilaksis asma persisten ringan pada anak-anak dan dewasa. Efektivitas obat ini sebanding dengan antagonis leukotriene ataupun dengan teofilin, tetapi tidak seefektif agonis beta 2 inhalasi untuk mencegah EIB. Obat ini dapat digunakan bersama untuk pasien yang tidak merespon sepenuhnya terhadap beta 2 agonis inhalasi. Kebanyakan pasien mengalami perbaikan dalam waktu 1-2 minggu penggunaan, tetapi mungkin membutuhkan waktu juga yang lebih lama. Obat ini dapat mencapai maksimal manfaatnya pada terapi awal, cromolyn 4 kali sehari. Setelah gejala stabil, maka frekuensi dapat dikurangi menjadi 3 kali sehari. Terapi non-farmakologis pada asma, yang pertama, edukasi pasien terkait patogenesis asma, pemicu asma, tanda-tanda keparahan, dan cara penggunaan obat yang tepat. Kemudian, edukasi pada kontrol faktor pemicu, jadi pasien diharapkan dapat mengontrol faktor pemicunya. Kemudian, bisa juga fisioterapi nafas.